Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Selamat pagi dan para pemirsa YouTube di mana saja berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya mendapatkan anugerah nikmat yang sangat besar, yaitu terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa beraktivitas apa saja yang sesuai dengan niat kita, dengan niat yang terbaik atau yang baik-baik, supaya mendapatkan pahala dan juga mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sholawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan selalu tercurah ke pundak junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di mana saja berada, di pagi hari ini kita sedikit membahas tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah atau kalimat-kalimat Allah atau perkataan-perkataan Allah. Disebut di situ adalah firman Allah. Firman adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka yang disebut Al-Quran itu sebagai hudalin nas, hudalil mutakin, petunjuk bagi manusia dan juga petunjuk bagi orang-orang yang takwa, hudalil mutakin. Maka lantaran Al-Quran itu sebagai petunjuk atau pedoman baik hidup dan kehidupan kita semuanya, diperlukan tata cara membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan koran. Kalau koran yang penting bisa baca huruf abjad A, B, C sampai Z. Contohnya ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, seterusnya. Tapi Al-Quran tidak, karena Al-Quran itu harus dipelajari yang namanya ilmu tajwid. Ilmu yang mengatur cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan baik dan benar. Maksudnya ya baik suaranya, makhorijul hurufnya jelas, panjang pendeknya, dengungnya. Jadi di situ dimuat semuanya yang namanya ilmu tajwid. Jadi tidak hanya sekedar dibaca, tapi diperlukan lebih mendalam lagi, apalagi artinya dan maknanya lebih panjang lagi. Karena apa? Al-Quran adalah kitabullah, pedoman bagi orang muslim dan juga pedoman bagi orang yang mutakin. Kebetulan di pagi hari ini kita masih suasana dalam bulan suci Ramadan. Satu-satunya kejadian yang sangat besar di bulan suci Ramadan yaitu ada dua. Yang pertama, diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Yang kedua, yang nggak pernah terjadi di bulan lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Dua itulah yang sangat besar. Maka Al-Quran itu sebagai pedoman bagi kita orang muslim dan juga orang mukmin, hudalin nas, hudalil mutakin, kita harus perlu mempelajari dengan sebaik-baiknya. Karena
Membaca Al-Quran itu sudah ada tata caranya dan juga berpahala atau bahasa Jawanya itu ganjaran. Itu pun ganjarannya pun berbeda-beda. Baik dalam sholat wajib, sholat sunnah, sudah sholat, masih wudhu, kalau tidak wudhu. Jadi semuanya sudah ada bagiannya masing-masing, semuanya itu mengandung pahala. Maka perlu dipelajari, perlu dicermati, perlu diteliti apa bacaan kita udah benar apa belum. Kalau bacaan kita udah benar, masih dikoreksi lagi. Di mana yang kurang pas, di mana yang mungkin kurang jelas. Karena itu harus benar-benar membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu kalimat-kalimat atau firman Allah, perkataan Allah yang di dalam Al-Quran dimuat. Yang disebut Al-Quran itu adalah yang dicetak dengan Al-Quran setebal 30 juz. Kalau tidak salah, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Maka itu kalau kita membacanya dengan baik dan benar, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya singgung tadi masalah ilmu tajwid. Tajwid itu adalah tata cara mengatur dalam membaca Al-Quran secara baik dan benar. Karena kalau bacanya nyelonong saja atau ngawur, ya kita juga wallahu a'lam, bukannya malah mendapat pahala, tapi malah mendapat dosa. Karena apa? Karena kalau bacanya ngawur, artinya juga salah. Jadi bacanya harus hati-hati, harus dikoreksi, diteliti, dan dipelajari dengan sebenar-benarnya. Dan di dalam ilmu tajwid sedikit nanti insya Allah disambung di lain waktu lagi, yaitu yang penting banget itu ada cara membagi huruf hijaiyah. Hijaiyah itu kalau nggak salah 28 huruf. Dari mulai alif, ba, ta, sa, terusnya sampai ya itu ada 28. 28 itu dibagi 5. 28 itu dibagi 5. Jadi yang pertama itu ada idhar. Idhar kalau tidak salah hurufnya itu ada 6. Yang pertama idhar artinya jelas. Nah, itu harus perlu dipelajari karena itu ilmu tajwid. Yang pertama idhar hurufnya 6 kalau enggak salah. Yang kedua ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar. Samar-samar itu dengung. Kalau tidak salah hurufnya 14. Terus yang ketiga yaitu idgham bi gunah. Oh maaf ya, yang tadi yang ifa 15. Terus yang ketiga idgham bi gunah, memasukkan huruf dengan dengung. Idgham masukkan bi gunah itu dengan dengung. Hurufnya ada 4. Yang keempat yaitu idgham bila gunah, memasukkan huruf dengan tidak dengung. Terus yang terakhir adalah iklab, hurufnya 1, ba. Jadi ada 5 yang sangat penting atau yang sering atau yang pasti ketemu kita dalam membaca surah dalam Al-Qur'anul Karim. Ini saya sebutkan dulu. Tadi baru ringkasnya saja. Idhar yang pertama yaitu hurufnya
alif, ha, kho, ha, hamzah. Saya ulangi, alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Saya ulangi lagi, alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Jadi untuk selanjutnya mungkin bisa dibahas lagi, disambung lagi. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit, karena ilmu itu adalah perlu dicari dan tidak ada batasnya. Jadi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimat minal mahdi ilal lahdi. Terima kasih di mana saja bersama pemirsa. Mudah-mudahan kita mendapat barokah untuk menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.